Kak, jalannya kenapa ya kayak gitu? Sebenarnya sakit ya sih kakinya? Kayaknya ada sesuatu deh. Ini kita coba diskusi sama temen yang lain yuk. Udah deh, boleh. Iya, Renata lama banget sih ditungguin dari tadi juga. Iya, Mbak. Itu nggak sih? Kenapa? Aku ngeliat orang jalan, tapi jalannya tuh kayak nggak normal gitu posisi kakinya. Gak normal gimana? Iya, kayak gini nih. Dia tuh jalan tuh kayak kakinya lunglai gitu loh. Jadi kakinya ngesot gitu. Oh, jalannya kayak gitu? Kita pernah belajar gak sih yang pandanya kayak gitu? Iya kan, kayak pernah lihat tapi tuh gak tahu juga apa. Iya, gitu. Apa ya? Kita kok lupa namanya. Broadfoot gak sih? Coba cari deh. Nah, kan? Ini kan? Iya kayak gitu bener tuh jalannya tadi. Iya, itu apa sih Broadfoot emang? Jadi di sini tuh dropfoot adalah kelainan gaya berjalan yang terjadi karena kelemahan, iritasi atau kerusakan pada saraf fibula. Nah, terutama itu pada saraf atau nervus peroneus. Nah, ini tuh disebabkan karena ada sarafnya tuh kayak tertekan gitu loh di fibula. Jadi dia tuh menyebabkan kelainan gaya berjalan gitu sama orang itu. Pantes aja tadi jalannya kayak gitu ya. Iya. Tapi kasus Dropfoot tuh bisa sembuh nggak sih? Bisa kok. Coba deh cari, ada nggak latihannya ya buat kasus Dropfoot? Coba aku cari. Kira-kira latihannya apa ya? Kan? Ada nih latihannya. Coba. Halo semuanya, kami mahasiswa fisioterapi Poltekkes Jakarta 3 ingin melakukan exercise pada kasus Dropfoot. Yuk ikuti kami. Pertama-tama kita posisikan pasien dengan duduk, pastikan kakinya dalam posisi lurus. Kemudian kita bisa menggunakan handuk ataupun kain untuk menarik telapak kakinya. Sini. Bisa ditarik dengan pasien secara mandiri. Pastikan lutut ini tidak tertekuk atau tidak fleksibel. Ini fungsinya itu untuk meregangkan betis Anda. Untuk exercise selanjutnya sama seperti exercise yang sebelumnya, tapi apabila untuk exercise sebelumnya dilakukan dalam posisi duduk dengan meluruskan kaki, untuk saat ini dilakukan dalam posisi duduk di kursi. Masih sama menggunakan kain, dan kain ditaruh di bawah telapak kaki, lalu pasien memegang kain tersebut dan menariknya sampai dengan posisi betis meregang. Dalam posisi ini lutut dijaga agar tetap lurus, dan posisi ini diulang sebanyak 10-15 repetisi atau sampai tibialis anterior merasa lelah. Exercise selanjutnya untuk melakukan penguatan pada tibialis anterior isometrik. Nah, kaki yang lemah berada di bawah dan kaki yang sehat berada di atasnya. Kemudian dilakukan penekanan, tapi tidak ada gerakan secara 5 detik. Kemudian setelah 5 detik, kaki bisa dilakukan pelepasan secara perlahan. Exercise selanjutnya, kaki yang sakit berada di atas kaki yang sehat. Kemudian melakukan abduksi dan abduksi secara pasif. Jika sudah memenuhi 10-15 kali repetisi, Anda bisa melakukan gerakan abduksi dan abduksi ini secara aktif, tanpa bantuan. Untuk exercise yang selanjutnya, pasien berdiri dengan melebarkan kaki selebar pinggang. Kemudian kaki yang lemah berada di atas kain atau handuk. Lalu menggunakan jari-jari kakinya sampai handuk tertarik ke arah pasien. Ulangi repetisi ini sampai 10-15 kali. Untuk exercise yang selanjutnya, pasien berada di atas tumpuan atau anak tangga dengan kaki yang sehat berada di depan dan kaki yang sakit berada di belakang dengan setengah tumpuan saja. Kemudian pasien menggerakkan
bagian belakang kaki yang lemah ke arah belakang. Dilakukan 10-15 kali repetisi. Sekian exercise yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Oh, ternyata begitu cara penanganan orang yang kena drop food. Iya ya, gimana ya kira-kira pencegahannya biar kita tuh nggak kena drop food loh kayak orang yang tadi kalian lihat? Tadi sih aku sebelum sini sempat baca-baca juga ya apa yang menyebabkan drop food gitu. Ada dua kemungkinan sih, entah dia dari lahir atau karena didapat. Nah mungkin kalau misalkan pencegahan kita bisa nyegah yang untuk didapat gitu kan. Kalau yang aku lihat itu salah satu penyebabnya karena fraktur. Nah mungkin yang bisa kita lakuin itu dengan menguatkan otot-otot di bagian kaki gitu kan, ekstremitas bawah sama tulang supaya nggak mudah terjadi fraktur. Sama yang kedua itu karena lesi ini kan karena nervusnya tertekan ya. Berarti kita harus menghindari duduk sila atau berlutut terlalu lama sih kayak gitu. Oh, Yaudah nih kayaknya udah mau kelas deh. yuk.